Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Arfi Prima Sahlan dari program studi Ilmu Administrasi Publik semester 5 Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit mempresentasikan sebuah topik yang sangat dekat dengan kehidupan perkotaan kita, yaitu penataan pedagang kaki lima atau PKL di kota Sukabumi, yang dikaji berdasarkan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 10 Tahun 2013 tentang penataan dan pemberdayaan PKL. Topik ini menjadi sangat relevan di tengah pesatnya pembangunan perkotaan di Jawa Barat, khususnya di Kota Sukabumi. Di satu sisi, PKL merupakan tulang punggung ekonomi mikro dan sumber penghidupan ribuan masyarakat. Namun, di sisi lain, keberadaan PKL yang tidak tertata sering menimbulkan persoalan ketertiban, kemacetan, hingga penurunan kualitas ruang publik. Melalui presentasi ini, saya akan membahas latar belakang kebijakan, tujuan penataan PKL, faktor keberhasilan dan juga tantangannya, serta prinsip tata kelola perkotaan yang digunakan, hingga dampak nyata yang dirasakan masyarakat. Saya harap apa yang saya sampaikan dapat memberikan gambaran yang utuh dan juga berimbang. Kota Sukabumi merupakan salah satu kota di Jawa Barat yang mengalami urbanisasi yang cukup cepat. Perpindahan penduduk dari desa ke kota mendorong pertumbuhan sektor informal, khususnya pedagang kaki lima. Di kawasan-kawasan strategis seperti Jalan R. Samsudin, Jalan Siliwangi, dan pusat kota, PKL masih banyak yang menempati trotoar, badan jalan, hingga ruang publik lainnya. Kondisi ini memicu berbagai persoalan. Pertama, kemacetan lalu lintas, terganggunya pejalan kaki, menurunnya estetika kota, serta banyaknya keluhan dari masyarakat. Nah, data pada tahun 2021 menunjukkan bahwa jumlah PKL di Kota Sukabumi mencapai sekitar 3.436 orang. Lalu disusul pada tahun 2022 dan 2023 menjadi 1.722 orang, dan sekitar 75% diantaranya merupakan pendatang yang menggantungkan hidupnya sepenuhnya pada sektor informal. Kondisi inilah yang melatar belakangi lahirnya Perda Kota Sukabumi Nomor 10 Tahun 2013. Perda ini bukan bertujuan menghapus PKL, akan tetapi menata dan memberdayakan mereka agar sejalan dengan visi pembangunan kota. Lalu, Perda Nomor 10 Tahun 2013 ini memiliki tujuan yang bersifat multidimensi. Tujuan yang pertama adalah untuk memberikan kepastian dan kesempatan berusaha yang adil bagi PKL melalui penetapan lokasi usaha yang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah atau biasa disingkat RT/RW. Dengan demikian, PKL tidak lagi dipandang sebagai aktivitas yang ilegal, melainkan sebagai bagian dari sistem ekonomi kota. Tujuan yang kedua adalah pemberdayaan usaha mikro, agar PKL ini tidak hanya bertahan hidup, tetapi juga berkembang menjadi usaha yang mandiri, berdaya saing,
dan juga berkelanjutan. Lalu yang terakhir adalah untuk menciptakan lingkungan kota yang bersih, indah, tertib, aman, dan berwawasan lingkungan, khususnya dengan mengembalikan fungsi trotoar sebagai ruang untuk para pejalan kaki dan mengurangi kemacetan lalu lintas. Secara keseluruhan, kebijakan ini berupaya menyeimbangkan antara perlindungan hak ekonomi masyarakat kecil dan juga kepentingan publik atas ruang kota agar sejalan dengan arah pembangunan yang inklusif di tingkat daerah maupun provinsi. Kawasan pedestrian Ahmad Yani yang seharusnya sudah steril dari PKL kini mulai terlihat dipenuhi kembali. Tetapi dalam implementasinya, penataan PKL di Kota Sukabumi dilakukan melalui berbagai pendekatan. Pemerintah senantiasa melaksanakan kegiatan seperti penyuluhan dan juga sosialisasi aturan, penerbitan izin usaha, penyediaan lokasi relokasi sementara, serta pengembangan kawasan pasar seperti yang terjadi di Pasar Pelita. Berdasarkan data terbaru, jumlah PKL yang tercatat secara administratif mengalami penurunan signifikan. Pada tahun 2022 dan 2023, jumlah PKL tercatat sekitar 1.722 pedagang. Penurunan ini menunjukkan adanya upaya pendataan ulang, relokasi, serta penertiban yang cukup masif dibandingkan tahun 2021. Namun, pada kenyataannya di tahun 2024 maupun 2025 terlihat masih banyaknya PKL yang masih aktif berjualan di sudut-sudut kota. Hal ini perlunya ada upaya dari dinas terkait untuk melakukan pendataan ulang terkait jumlah PKL yang ada di Kota Sukabumi. Namun, keberhasilan tadi masih bersifat parsial. Adapun tantangan utama yang dihadapi adalah keterbatasan lahan relokasi yang strategis, minimnya evaluasi berkala, serta rendahnya pemahaman dan juga kepatuhan sebagian PKL terhadap aturan yang berlaku. Banyaknya PKL yang kembali berjualan di zona terlarang atau zona merah karena lokasi relokasi dinilai kurang menguntungkan secara ekonomi. Selain itu, biaya sewa kios seperti yang terjadi di Pasar Pelita masih dianggap memberatkan pedagang kecil sehingga menurunkan minat pedagang kaki lima untuk berpindah secara permanen. Artinya, pedagang kaki lima lebih memilih pedagang di zona-zona yang memang dikatakan sudah tidak bisa dijadikan tempat berjualan dalam aturan, tetapi karena disitulah banyaknya pembeli yang membeli dagangan mereka, makanya mereka lebih memilih untuk berjualan di zona-zona yang terlarang. Nah, lalu penataan PKL di Kota Sukabumi ini sebetulnya tidak hanya berfokus pada penertiban fisik, tapi juga menerapkan prinsip tata kelola perkotaan yang kolaboratif. Pendekatan ini melibatkan pemerintah, PKL, dan masyarakat dalam proses perencanaan hingga proses pelaksanaan kebijakan.
Dalam konteks Sukabumi, penataan ini juga dipengaruhi oleh nilai maslahah mursalah, yaitu prinsip kemaslahatan bersama yang menekankan keseimbangan antara kepentingan individu dengan kepentingan umum. Prinsip tata kelola yang diterapkan meliputi transparansi dalam penentuan lokasi usaha, partisipasi PKL dalam dialog kebijakan, akuntabilitas melalui pengawasan, serta keadilan akses bagi PKL lokal maupun pendatang. Pendekatan ini sejalan dengan konsep good governance yang menekankan keberhasilan lingkungan, ketertiban lalu lintas, dan keestetikan kota, berbeda dengan pendekatan yang bersifat represif. Model kolaboratif ini diharapkan lebih berkelanjutan dan juga dapat diterima baik oleh masyarakat sekitar. Dari dampak yang terjadi terkait penataan PKL di Kota Sukabumi ini yang menimbulkan dua sisi yang saling berkaitan. Di antaranya dampak negatif yang terjadi. PKL liar masih menjadi sumber kemacetan, kekumuhan, dan keluhan warga, terutama yang terjadi di daerah pusat kota. Sebagian PKL juga merasa tertekan oleh resiko pengurusan serta biaya relokasi yang tinggi. Namun, ada juga dampak positif yang terjadi, yaitu PKL yang telah terdaftar dan menempati lokasi resmi memperoleh perlindungan secara hukum, peluang peningkatan pendapatan melalui kios permanen, serta akses pembinaan usaha. Secara ekonomi, PKL tetap menjadi penopang penting ketahanan ekonomi dan pangan perkotaan jika kebijakan ini diterapkan secara konsisten dan adil. PKL berpotensi berkembang menjadi entitas ekonomi lokal yang inklusif dan berdaya saing. Lalu, sebagai kesimpulan, Perda Kota Sukabumi Nomor 10 Tahun 2013 merupakan langkah strategis dalam menata PKL menuju kota yang berkelanjutan dan humanis. Meski telah menunjukkan kemajuan, khususnya melalui penurunan jumlah PKL yang tidak tertata pada tahun 2022 dan 2023. Implementasinya masih memerlukan perbaikan. Beberapa rekomendasi yang dapat diajukan antara lain: yang pertama, pemberian subsidi atau insentif sewa kios bagi PKL kecil. Yang kedua, digitalisasi perizinan PKL agar lebih transparan dan juga mudah untuk diakses. Yang ketiga, pembentukan forum dialog rutin antara pemerintah, PKL, dan masyarakat. Dengan pendekatan yang inklusif ini, diharapkan penataan PKL tidak hanya menciptakan kota yang tertib, tetapi juga menciptakan kota yang adil, sejahtera, dan estetik.